Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, sebelum lanjut ke perkenalan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Perkenalkan, nama saya Yeni Kurniawati, NIM 933713319, Prodi Sosiologi Agama. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia atau SSBI. Saya mengambil tema sosial dan budaya serta mengambil judul Panduan Prosesi Hajatan Pernikahan Adat Jawa Timur dan makna di balik setiap ritualnya. Jadi, sebelum lanjut melihat videonya langsung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna di balik setiap ritual pernikahan. Oke, yang pertama yaitu prosesi hajatan. Apa sih prosesi hajatan itu? Yaitu suatu prosesi persiapan dalam menyambut hari pernikahan. Prosesi hajatan dilangsungkan dengan harapan seluruh keluarga besar dan calon pengantin yang akan melaksanakan hajatan dijauhkan dari segala halangan dan seluruh acara berjalan dengan lancar. Prosesi hajatan itu ada 4. Yang pertama, pasang teratak dan tarup. Dalam pernikahan adat Jawa, yang pertama-tama dilakukan adalah memasang dekorasi tenda yang disebut dengan teratak dan hiasan dari janur atau daun kelapa muda yang disebut dengan tarup. Kedua hiasan ini dipasang pada pintu masuk dan menjadi pertanda bahwa keluarga sedang mengadakan acara hajatan atau mantu. Sementara itu, janur kuning melengkung seakan meminta cahaya pada Yang Maha Kuasa sebagai doa agar dilimpahkan berkah dan kemakmuran pada kedua mempelai. Yang kedua, kembar mayang. Seperti namanya, kembar mayang. Kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian akar, batang, daun, bunga, dan buah setinggi setengah sampai 1 badan orang dewasa. Kembar mayang akan dilibatkan dari sub upacara midodareni sampai upacara panggih. Kembar mayang dipercaya dapat memberikan motivasi dan kebijaksanaan kepada kedua pasangan untuk menjalani lembaran baru rumah tangganya. Yang ketiga, pasang tuan. Makna dari pasang tuan adalah harapan terhadap kedua pasangan suami istri agar dikaruniai momongan. Salah satu bagian penting dalam tuan adalah pohon pisang raja yang buahnya sudah matang. Selain pisang, ada juga tebu wulung, cengkir gading, daun randu, dan dedaunan lain. Dedaunan sebagai simbol rintangan dalam hidup yang diharapkan mampu dilewati bersama. Yang keempat, midodareni. Prosesi hajatan pernikahan adat Jawa sebelum hari pernikahan akan diakhiri dengan midodareni. Kata midodareni sendiri berasal dari kata widodari, yang dalam bahasa Jawa berarti bidadari. Yang diharapkan dari ritual ini adalah pengantin wanita akan secantik bidadari dari surga saat hari pernikahannya esok hari. Malam midodareni dilangsungkan pada malam sebelum acara pernikahan keesokan harinya. Mempelai wanita hanya akan ditemani keluarganya saja dan mendapat wejangan seputar pernikahan. Pada malam ini pula, dengan mengenakan busana Jawa lengkap, keluarga calon mempelai pria mengunjungi rumah calon mempelai perempuan untuk memberi seserahan seperti kebutuhan busana, alas kaki, kosmetik, buah-buahan, makanan. Oke, yang kedua, susunan acara puncak pernikahan adat Jawa Timur. Apa sih prosesi puncak itu? Acara inti yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian yang telah dijalankan. Di sini akan terselenggara upacara pernikahan serta resepsi pernikahan dan tentunya terdapat ritual-ritual juga yang bertujuan untuk kebahagiaan hidup baru kedua mempelai dalam menjalani rumah tangganya. Susunan acaranya itu ada 2 ya. Yang pertama, upacara pernikahan. Pada momen ini, waktunya kedua pengantin berhadapan dengan penghulu, orang tua, wali, dan tamu undangan dan mengucapkan sumpah serta janji pernikahan. Kedua pengantin akan mengenakan pakaian tradisional khas adat Jawa berwarna putih sebagai lambang kesucian. Yang kedua, upacara panggih. Upacara panggih disebut juga upacara daup atau temu. Prosesi ini puncak acara pernikahan adat Jawa. Setelah kedua pengantin resmi menikah secara agama, orang tua dari kedua belah pihak bertemu secara adat Jawa. Jadi, prosesi ini hanya akan dilaksanakan setelah pernikahan yang sah secara agama, bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu urutan-urutan acara dalam upacara panggih atau temu manten ya teman-teman. Yang pertama, balangan gantal. Di prosesi pernikahan adat Jawa ini, kedua pasangan akan saling melempar gantal sirih yang diikat dengan benang putih. Mempelai pria melemparkan gantal ke arah dada mempelai wanita sebagai tanda bahwa ia telah menaklukkan hati sang pasangan. Lalu, mempelai wanita akan melemparkan gantal ke arah lutut mempelai pria sebagai tanda bahwa ia akan berbakti kepada sang suami.
Yang kedua, ngindak endok atau injak telur. Kemudian lanjut ke prosesi injak telur atau yang disebut ngindak endok. Ngindak endok merupakan prosesi di mana sang suami menginjak telur mentah, lalu sang istri membersihkan kaki suami dalam prosesi berlutut. Ini mengartikan kesopanan istri kepada sang suaminya. Setelah itu, sang suami akan membantu sang istri bangkit berdiri yang memiliki makna penghargaan terhadap si istrinya. Yang ketiga, sinduran. Setelah menginjak telur, prosesi pernikahan adat Jawa berlanjut mengenakan kain sindur kepada kedua pengantin yang berjalan menuju pelaminan sambil berpegangan tangan. Kain sinduran biasanya berwarna putih dan terdapat renda merah di dalamnya. Kedua warna ini melambangkan keberanian serta gairah dalam menjalani rumah tangga. Yang keempat, bobot timbang. Sesampainya di kursi pelaminan, kedua mempelai diarahkan untuk duduk di atas pangkuan ayah dari mempelai wanita. Lalu sang ibu naik ke atas panggung untuk bertanya, siapa yang lebih berat di antara kedua pasangan ini? Kemudian sang ayah akan menjawab, keduanya sama saja. Percakapan ini menandakan bila tidak ada perbedaan kasih sayang kepada mempelai keduanya tersebut. Yang kelima yaitu kacar kucur. Prosesi pernikahan adat Jawa selanjutnya adalah kacar kucur, di mana mempelai pria menguncurkan uang receh serta biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa sang pria akan bertanggung jawab menafkahi keluarganya serta menjadi tanggung jawab istri untuk mengelolanya. Yang keenam, dulangan. Setelah kacar kucur, kedua pengantin akan saling menyuapi sebanyak 3 kali. Prosesi ini menaruh harapan bahwa kedua pasangan bisa saling rukun, pengertian, dan tolong-menolong dalam menjalani kehidupan pernikahan. Yang ketujuh, sungkeman. Acara sungkemanlah yang mengakhiri prosesi pernikahan adat Jawa ini. Kedua mempelai berlutut di hadapan orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka sampai bisa menikah menjalani lembaran baru kehidupan ini. Gimana teman-teman, sudah jelas bukan? Itulah serangkaian panjang ritual dan prosesi pernikahan adat Jawa lengkap beserta makna dari masing-masing prosesi. Menikah dengan gaya tradisional dan mengikuti adat serta budaya yang ada memang menjadi sangat unik dan tak akan terlupakan. Pasalnya, banyak makna serta harapan yang mendalam yang menyertai dari setiap prosesi tersebut. Semoga video ini membantu ya teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Yeni Kurniawati, mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.